Parjo, lelaki miskin yang menikahi Nurlaila, hidup di bawah bayang-bayang rumah mertuanya di Ciranjang. Ketika hasrat seksualnya ditekan, dilarang jajan PSK oleh Nurlaila, ia justru menemukan godaan lebih mengerikan. Ibu mertuanya Jumilah yang licik dan penuh dendam, serta Aini, adik ipar yang genit dan penuh birahi muda. Dari ranjang ke ranjang, dari hujan ke kelambu, keluarga itu berubah jadi panggung ritual birahi, pengkhianatan, dan darah. Rasa cinta, dendam, dan kutukan mistis bercampur, menjadikan rumah itu kuburan bagi rahasia gelap yang tak bisa dikubur. Hujan mengunci Ciranjang sejak sore. Dari atap seng rumah warisan keluarga, air memukul-mukul seperti jari-jari raksasa yang tak sabar. Bau tanah basah naik lewat selapapan, menyelinap ke ruang tengah, ke kamar yang dindingnya disapu ket pudar, dan ke tempat tidur yang ditutupi kelambu putih, kain tipis yang menggantung seperti kabut kecil, menandai batas yang ringkih antara yang boleh dan yang tidak. Parjo duduk di sisi ranjang menatap lantai, dua kaki telanjang digelitik dingin. Kelambu berkibar pelan diterpa angin yang lolos dari jendela retak. Nurlaila berbaring miring, wajahnya pucat kelelahan, napas pendek-pendek, seolah hujan ada di dadanya. Ia baru selesai meminum ramuan daun yang biasa diseduh Ibu Jumilah di dapur, rebusan pahit yang katanya bisa menahan batuk, menahan meriang, menahan yang tak perlu. Lampu bohlam 10 watt menggantung rendah, kuning lusuh, memberikan cahaya yang tidak menghangatkan apa-apa. Di sudut kamar, jam dinding berdetak seperti hati yang ingin pindah rumah. "Mas," ucap Nurlaila pelan, "jangan lagi jajan." Katanya begitu, langsung, tanpa pernak-pernik. Parjo mengangkat wajah. Hujan menampar genting semakin rapat, seperti ada seseorang memanjat langit lalu melepaskan kantong air satu persatu. Kata itu, jajan, mengirisnya seperti bilah tipis, bukan karena hina, tapi karena mengakui kekosongan yang ada di antara mereka. Ia menatap istrinya, yang selalu ia bilang cantik ketika tertawa dan damai ketika diam. Malam ini keduanya tak ada. "Aku capek, Lai," katanya, suara serak, capek menahan. Ia ragu dengan kata terakhir. Menahan apa? Nafsu? Luka? Malu? Bukan itu, Nurlaila menjawab, memejam sebentar lalu membuka mata lagi. "Aku takut. Dunia di luar sana seperti air di got, mengalir tapi membawa kotoran. Kamu pulang, rumah ikut bau. Aku ingin hidup lama, Mas. Aku ingin kita sehat. Aku ingin." Ia berhenti, bibirnya bergetar, pelupuknya berkaca. "Aku ingin tidak dikhianati tubuhmu." Kelambu bergerak, entah karena angin atau karena ucapan itu. Parjo menelan ludah. Kata, khianat, membuatnya mendadak kecil. Semua yang ia gabungkan dari kerja keras, keringat, tawa sederhana dengan teman bengkel di Noncik, dan nasi sambal yang ia makan di Sela Lembur, semuanya seperti runtuh. Ia ingin menyentuh tangan Nurlaila, tapi kelambu membuat jarak itu terasa resmi. Ada perjanjian yang tak tertulis, ada pagar yang harus ditaati, ada malam yang menunggu jawaban. "Aku berhenti," katanya akhirnya. "Kalau kamu mau, kalau kamu temani." Nurlaila tersenyum miris. "Temani bagaimana? Badanku sering gemetar, Mas. Dokter bilang aku harus istirahat. Jinaklah dulu keinginanmu pada ritme rumah. Kita bisa bicara. Kita bisa." "Bicara tak menghapus darah yang sudah mendidih," potong Parjo, cepat, lalu menyesal. "Maaf. Maksudku, aku sedang belajar. Cuma, ada saat-saat kepala seperti dipegang seseorang dan digoyang." "Kepala?" Nurlaila mendengus. "Tidak geli. Katakan saja, tubuhmu haus." Hujan semakin larut, lebih pekat, seperti minyak yang tercurah dari langit. Dari dapur terdengar suara sendok beradu panci. Mungkin Ibu Jumilah sedang menghangatkan air untuk dirinya sendiri. Parjo membayangkan ibunya Nurlaila, perempuan dengan mata yang selalu seperti tahu semua nama benda, semua nama rasa, semua nyeri yang tak disebut. Ia takut pada tatapannya, karena tatapan itu menemuinya seperti cermin. "Mas," kata Nurlaila, "kamu boleh marah. Tapi aku tidak mendoakanmu menjadi batu. Aku hanya minta, jangan keluar mencari jalan pintas untuk rasa yang datang seperti banjir. Banjir surut. Aku akan kuat. Beri aku waktu." "Beri aku juga," Parjo menanggapi, tiba-tiba sejuk. "Beri aku ruang di sebelahmu, walau cuma duduk."
Aku takut malam menutup kelambu dan melipatku di luar. Duduklah, bisik Nurlaila, mundur sedikit di ranjang, membuka celah kelambu. Tapi jangan menagih apa yang belum bisa kuberi. Parjo masuk. Kain tipis menyentuh pipinya, dingin, semacam kabut. Ia duduk, punggungnya tegang, melihat garis hidung istrinya, melihat bayangan kecil di leher. Ia hanya ingin berbaring dan mendengar napasnya, tapi tubuh itu adalah medan yang sekarang dijaga oleh doa dan resep dokter, oleh ibu mertua, oleh jam malam yang datang tanpa sirine. Di bawah kelambu, segala hal tampak lebih pelan, debur hujan jadi gumam, detak jam jadi nyanyian jauh, dan air yang bocor di sudut langit-langit menetes seperti mantra. Mas, suara Nurlaila melembut, apa kamu bahagia denganku? Pertanyaan itu menggantung, ringan, lalu menjadi berat. Parjo memikirkan hari-hari ketika ia pulang membawa hasil, memikirkan sarung basah yang dijemur di halaman, memikirkan lampu mati ketika PLN lelah, memikirkan tawa kecil Nurlaila saat menempelkan telapak kaki dinginnya ke betis Parjo, kebiasaan, ritual kecil suami istri yang tidak diiklankan siapapun. Aku bahagia, jawabnya. Cuma, aku sering kalah dengan kepalaku sendiri. Kalahkan, kata Nurlaila, lirih. Kita cuma sepasang manusia, Mas. Di atas kepala kita ada langit yang selalu menunggu kita mengacungkan tangan. Bilang, maaf. Aku pun begitu. Diam mereka membesar. Dalam diam itu, Parjo mendengar sesuatu. Mula-mula samar, semacam gumam dari jauh, seperti radio tetangga yang volumenya lupa diturunkan. Lalu lebih jelas, seperti seseorang menyebut namanya dari ujung kelambu. Pelan, lelaki itu menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kelambu yang bergoyang. Lai, katanya setengah bercanda, ada yang manggil aku. Nggak ada, Nurlaila menjawab, seolah mengusir kucing. Itu hujan. Bukan. Seperti kain ini berbisik. Ia meletakkan telapak di kelambu. Ada rasa dingin yang lain dari dingin hujan, dingin yang seperti dipinjam dari masa lampau. Hatinya berdesing. Nurlaila tidak menjawab. Ia memeluk bantal, menatap ke atas, ke titik lembab di langit-langit. Suaranya ketika bicara lagi seperti seseorang yang menerjemahkan doa. Di rumah ini, apapun bisa jadi telinga. Dinding-dinding tua menyimpan kata yang terlontar bertahun lalu. Kelambu ini milik almarhum bapak. Dulu Mamak bilang, kain tipis itu menyerap dengus, rintih, janji, bahkan pengkhianatan. Itu sebabnya Mamak selalu cuci kelambu menjelang bulan Syura. Biar segala yang kotor turun. Parjo tersenyum hambar. Katamu barusan, pengkhianatan, adalah kata yang membuat benda melek. Jangan ngomong itu lagi. Ia mencoba enteng, tapi tengkuknya meremang. Ada langkah di teras, atau hanya tetes air dari talang? Ada desah di telinga, atau hanya napas Nurlaila yang berusaha tidur? Mas, kata Nurlaila kemudian, kalau nanti malam kamu gelisah, bangunkan aku. Jangan pergi. Pergi kemana? Nurlaila tak menjawab. Kata, hotel, tidak keluar, juga, motel. Kata, perempuan lain, tidak diucapkan. Hanya sebuah jeda panjang, berisi segala yang mereka tak mau sebut. Di luar, suara sepeda motor melintas menebas air, lalu menghilang, lalu kembali menjadi hujan semata. Kelambu berayun lagi. Kali ini lebih nyata. Parjo menahan napas. Telinganya mendengar suara yang tidak bisa ia kenali sebagai suara siapa. Bukan lelaki, bukan perempuan. Atau mungkin suara dari banyak mulut yang menempel jadi satu. Suara itu memanggil pendek, memutus. Parjo. Tidak ada nada marah, justru seakan menggoda, seakan mengajak ke tempat yang kering dari larangan. Lai, katanya, aku serius. Ada yang memanggil. Kau seperti anak kecil. Nurlaila mencoba tertawa, tapi tidak jadi. Kalau hujan lama, orang-orang di desa sini suka bilang, ada makhluk halus yang menjemur rambutnya. Rambut panjang menutup langit. Itu mengerikan, tapi juga. Ia berhenti, malu pada imajinasinya sendiri. Juga, tanya Parjo. Juga, menawan, kata Mamak dulu. Bisik Nurlaila, hati-hati pada sesuatu yang menawan. Ia biasanya minta harga. Parjo memandangi istrinya lama-lama, wajah yang ia kenal paling lama daripada wajah siapapun setelah wajahnya sendiri. Kelopak mata itu bergetar, lalu tertutup.
Hujan menutup lingkar rumah seperti tirai. Dalam tirai itu, kelambu berubah dari kain menjadi semacam air tipis yang mengalir. Dan suara itu kembali, lebih dekat, seolah berada di antara serat-serat benang. "Parjo," panggilnya. "Parjo. Kalau kamu dengar," gumam Parjo tanpa sadar, "jangan bawa-bawa aku." Mas bicara sendiri. Nurlaila setengah bangun, setengah enggan, separuh tersenyum karena kebiasaan lama Parjo bergumam ketika tegang. "Aku bicara pada kain," sahutnya, separuh malu. "Kelambu ini seperti perantara." "Perantara untuk apa?" "Untuk yang menginginkan," jawab Parjo, jujur. Ia merasakan dadanya penuh, bukan hanya oleh darah yang berputar mencari pintu, tapi oleh rasa sepi yang tak bisa ia jelaskan. Sepi yang tidak disebabkan oleh Nurlaila, melainkan oleh dirinya sendiri, keyakinan bahwa ia tidak pernah diterima utuh oleh apapun, bahkan oleh tubuhnya sendiri. "Ada yang memintaku keluar," katanya lirih. "Keluar dari batas." "Jangan keluar," Nurlaila hampir memohon. "Kalau kamu keluar, kau akan basah, kau akan sakit, kau akan menyesal." Kelambu tiba-tiba berhenti bergerak, seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya tepat di udara. Parjo terperangah. Cukup 1 detik, tapi detik itu panjang, cukup panjang untuk menyisipkan sesuatu ke kepalanya, gambar-gambar yang datang seperti kilat. Ia melihat bayangan kamar lain, kelambu lain, dengan tangan berbeda yang mengangkat sisi kain dan mempersilakannya. Ia melihat wajah, sekilas saja, wajah perempuan matang dengan mata yang tahu. Ia menepis, menegur dirinya sendiri. Ia menatap Nurlaila, yang sekarang menutupi dada dengan selimut lebih rapat. "Mas," Nurlaila berkata, "aku tidak kuat kalau kau memilih jalan mudah. Aku akan patah. Rumah ini akan mengingat." "Aku tahu," jawab Parjo. "Aku akan diam." Hening yang turun setelah itu seperti hujan yang mendadak berhenti dan menyisakan bunyi tetes di mana-mana. Mereka berdua memejam. Di kegelapan yang nyaris tenang, Parjo berharap tidur menjemputnya seperti tukang ojek yang tahu alamat. Namun tidur tidak datang. Yang datang justru gerak halus di kelambu, kali ini seperti ujung rambut yang menyentuh, menyusuri dengan sabar, seperti menulis namanya di udara. Ia merinding, tapi tidak lari. Ia ingin berdoa, tapi lupa ayat. Ia menarik napas, memasukkan bau sabun cuci yang belum hilang dari kain, bau dupa lama yang entah kapan dibakar, bau tubuhnya sendiri. Semuanya bercampur seperti satu menuang ke yang lain. "Mas," Nurlaila memecah lagi, setengah mimpi, "kalau kau lapar, ada pisang rebus di dapur." "Bukan lapar itu," gumam Parjo. Ia ingin tertawa, tapi keluar sebagai desah. Di luar kamar, pintu kayu dihempas angin. Terdengar langkah, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, menyusur lorong menuju kamar mereka. Parjo menoleh cepat. Kelambu membuat dunia di luar menjadi kabur. Sosok yang melintas seperti bayangan yang salah musim. Ia menahan diri. "Jangan buka kelambu," katanya dalam hati. Jang. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Gagang bergetar singkat, lalu diam. Parjo meraba ujung kelambu. Kain itu dingin dan menenangkan, seperti tangan seseorang yang mengerti cara menenangkan tanpa menyentuh. Nurlaila bergeser, merapatkan diri pada Parjo, meski tadi dia yang memberi batas. Tubuh mereka tidak bersentuhan penuh, hanya bahu pada bahu, seperti dua perahu yang saling menghindar dari benturan, tapi tetap berada di teluk yang sama. "Mas," suara Nurlaila begitu pelan hingga nyaris bukan suara, "aku percayakan kamu pada kelambu ini malam ini. Jangan kecewakan aku." Lalu ia tertidur, atau pura-pura tidur, entah. Parjo menatap titik gelap di mana pintu berada. Hujan seperti reda, tapi sebenarnya tidak, ia hanya menjauh. Dalam kejauhan itu, ia mendengar doa di surau ujung gang, lama-lama terbawa angin. Doa itu beradu dengan suara lain di kelambu, bisik yang tak menyerupai ayat. Dua suara itu bertengkar di kepalanya, dan ia menjadi gelanggang yang sulit dibersihkan esok hari. Ia teringat omongan orang tua di kampung, setiap rumah punya kelambu gaib, kadang berupa kain, kadang berupa lampu malam, kadang berupa pot bunga di jendela. Tugas kelambu adalah menyaring. Dan apapun yang lolos dari saringannya adalah sesuatu yang tak mudah diusir lagi. Kelambu keluarganya, pikir Parjo, mungkin sudah kenyang. Kenyang dengan napas, dengan janji, dengan keluhan.
Mungkin malam ini Kelambu merasa perlu bicara balik. Parjo. Suara itu datang lagi. Hanya 2 suku kata, tapi di dalamnya ada rasa tawaran. Hangat, cepat, tanpa saksi. Parjo memejam, menggenggam kepala sendiri, menekannya pelan, seperti menahan pintu agar tak terbuka. Aku dengar, katanya dalam hati, tapi aku tidak ikut. Kelambu berhenti berkibar. Udara kembali normal. Pintu di luar kamar tidak lagi berbunyi, langkah surut. Hujan menjauh lebih jauh, menyisakan sisa-sisa di talang yang berdehem malas. Di detik itu, Parjo tahu ia baru menang sekali melawan dirinya, sekali yang rapuh. Ia sadar pula, besok atau lusa, bisik itu akan kembali dengan cara lain, mungkin lewat sapaan ramah di dapur, atau senyum yang kebetulan terlalu lama, atau tatap yang tak bisa ia alihkan. Ia takut. Ia juga penasaran. Antara takut dan penasaran ada lorong sempit. Di sanalah dendam tumbuh tanpa disiram. Lai, katanya, lebih untuk memastikan bahwa dunia masih ada. Kita besok sarapan apa? Nurlaila tidak menjawab. Tidurnya seperti air dangkal yang mudah diusik, tapi malam ini ia berhasil jauh. Parjo memandangi lehernya, lalu menatap Kelambu yang jatuh sampai lantai, menyapu ubin dingin yang retak di sana-sini. Ia mengangkat tangan, menyentuh kain itu sekali lagi. Kali ini bukan untuk memastikan, melainkan untuk menyampaikan, aku tinggal. Setidaknya malam ini. Di luar, angin membawa bau kopi dari rumah tetangga. Di dalam, Kelambu pelan-pelan berhenti berbicara. Namun justru dalam diamnya, Parjo mendengar gema terakhir, bukan ajakan, bukan ancaman, melainkan semacam tawa kecil yang tidak jahat, juga tidak baik. Tawa yang membuatnya mengerti. Hidupnya sedang memasuki halaman lain, masih dalam buku yang sama, tapi hurufnya mulai miring. Ia memeluk udara tipis di antara mereka, mengatur napas, menunggu pagi. Kelambu menjadi langit kecil yang memayungi 2 manusia, dan sesuatu yang ikut menunggu di luar kain, sabar, setia, dan akan mengetuk kembali ketika hujan berikutnya datang. Di sela detik itulah, benih tumbuh. Benih yang tidak bernama, benih yang hangat, benih yang kelak mencari tanah hitamnya sendiri. Parjo menutup mata, tidak tidur. Kelambu berhenti bergerak. Malam menua pelan. Dan di tempat paling sunyi dari rumah itu, seseorang, entah dari luar, entah dari dalam, menghela napas panjang, seperti baru saja memutuskan untuk tidak pergi jauh. Hujan belum reda. Malam semakin padat, seperti ada tirai basah yang menutup seluruh kampung. Bau tanah basah dan daun pisang yang terkulai memenuhi udara. Parjo duduk di ranjang, masih di balik Kelambu, menatap kosong. Nurlaila sudah tertidur sejak tadi. Napasnya terdengar berat namun teratur. Lampu bohlam kuning pucat membuat bayangan dinding tampak seperti tubuh-tubuh yang bergeser. Ketika jarum jam mendekati tengah malam, pintu kamar itu berderit pelan. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat Parjo menoleh. Dari balik pintu, muncul sosok Jumilah, ibu mertua yang biasanya tegas dan dingin. Malam ini ia berbeda. Rambutnya setengah tergerai, basah oleh keringat bercampur udara lembab. Ia hanya memakai daster tipis bermotif bunga, tanpa dalaman. Kain itu menempel pada kulitnya, menampakkan garis tubuh yang selama ini tak pernah dibayangkan Parjo. Aku kedinginan, bisik Jumilah, hampir seperti suara angin yang menyusup dari celah jendela. Boleh aku duduk di sini sebentar? Parjo tercekat. Ia tahu letak Kelambu, tahu istrinya ada di sisi ranjang, tahu ini salah. Namun tubuhnya membeku, lidahnya tidak mampu menolak. Ia hanya bergeser sedikit, memberi ruang. Jumilah melangkah masuk, duduk di sisi ranjang. Kelambu yang tadi seperti pelindung kini tidak berarti. Keheningan menggantung. Hanya suara hujan yang menekan atap. Jumilah menatap Parjo dengan mata yang sulit dibaca. Ada luka, ada haus, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebutuhan seorang janda. Tangannya terulur, menyentuh lengan Parjo. Sentuhan pertama itu dingin, lalu berubah hangat. Tubuhnya hadir bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai isyarat, ada ruang kosong yang ia tawarkan untuk diisi. Parjo, ucapnya lirih. Aku tahu kau gelisah. Aku pun begitu. Malam-malam panjang membuat kita sama-sama kesepian. Parjo menelan ludah. Ia ingin berkata, tidak, ingin menolak. Tapi jemari Jumilah sudah bergerak naik, menyusuri bahunya, meraba dada yang keras karena tegang. Nafas Parjo tercekat.
Di kepalanya ada wajah Nurlaila, ada dosa, ada takut. Tapi tubuhnya memberontak, menjerat, menuntut jawaban. Jumilah tersenyum samar, lalu merebahkan tubuhnya perlahan di samping Parjo. Daster tipis itu ikut bergeser, menampakkan kulit yang berkilau oleh keringat lembab. Tanpa kata, ia memeluk Parjo dari samping. Kehangatan tubuhnya seperti bara yang menyalakan api di dalam dada lelaki itu. "Aku butuh sandaran," bisik Jumilah. Bibirnya nyaris menyentuh telinga Parjo. "Kau pun begitu, bukan?" Parjo menutup mata. Ia ingin berdoa, tapi doa hilang. Yang tersisa hanya desah panjang ketika tubuh mereka bersentuhan penuh. Tangan Jumilah menuntun, membuka jalan, sementara hujan di luar seperti ikut menutup dunia. Kelambu bergoyang, seakan kain tipis itu menjadi saksi. Di baliknya, mereka larut dalam sentuhan. Tidak ada kata-kata, hanya napas yang semakin cepat, desahan yang berganti dengan helaan panjang. Tubuh Parjo seperti kehilangan kendali. Setiap sentuhan Jumilah berubah menjadi racun manis yang tak bisa ia hentikan. Malam itu, ranjang menjadi panggung bisu, tubuh yang saling mencari, nafsu yang dilepaskan seperti binatang dari kurungan. Ada kelembutan dalam rabaan Jumilah, ada gairah liar yang mengejutkan dalam gerakan Parjo. Waktu seolah berhenti, hanya ada dua tubuh yang menyalin sunyi menjadi bara. Ketika akhirnya mereka terbaring, napas masih terengah, hujan perlahan mereda. Kelambu kembali diam, seperti menelan rahasia yang baru saja terjadi. Jumilah menatap langit-langit, sementara Parjo menutup wajah dengan telapak tangan. "Jangan takut," bisik Jumilah, menyentuh dadanya. "Kita sama-sama butuh. Kau akan kembali, aku tahu." Parjo tidak menjawab. Ia hanya menoleh sekilas, melihat Nurlaila yang masih tidur pulas di sisi lain ranjang, seolah tidak terganggu, seolah dunia tetap aman. Tapi Parjo tahu, malam ini garis sudah terlewati. Ia merasa hampa, tapi anehnya, di dalam hampa itu ada sesuatu yang menggoda untuk diulang. Pagi datang dengan cahaya kusam. Udara masih basah. Parjo bangun lebih awal, menatap wajah istrinya. Rasa bersalah menusuk dadanya, tapi di balik itu ada bayangan tubuh lain yang masih melekat di kulitnya. Ia berusaha menepis, tapi semakin ditolak, semakin kuat bayangan itu menjerat. Jumilah muncul dari dapur, membawa teh hangat. Wajahnya biasa saja, seakan malam tadi tidak pernah ada. Namun ketika matanya bertemu dengan mata Parjo, ada senyum samar, senyum yang membuat tubuh Parjo gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kerinduan yang tiba-tiba muncul. Sejak pagi itu, Parjo tahu dirinya terjebak. Ia merasa hampa, namun di dalam kehampaan itu tumbuh rasa ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Goyangan Jumilah, sentuhannya, bisiknya, semuanya menyalakan ketagihan yang tak bisa ia padamkan. Dan dari celah-celah kelambu, dari bisikan hujan yang belum berhenti sepenuhnya, Parjo mendengar gema samar, suara yang dulu hanya memanggil namanya kini berubah menjadi tawa kecil, seakan ada yang menonton, seakan ada yang merestui kejatuhan itu. Sore datang seperti embun yang lupa jatuh, menahan dirinya di udara yang lelah. Hujan merintik di Ciranjang, tidak deras, tapi cukup untuk menaburi genting dengan bisik-bisik yang menunda. Di jalan kecil menuju rumah, sebuah koper beroda berderik pelan, menggambar garis halus pada lumpur yang sudah separuh kering. Aini pulang. Ia berjalan dengan langkah ringan, kain gamis biru gelap melekat pada betisnya karena angin, jilbabnya sederhana, wajahnya segar. Ada kilau kota yang belum digerus kabut desa. Di teras, Parjo berdiri dengan kaos lusuh dan celana kerja yang belum sempat diganti. Ia baru saja meletakkan kunci bengkel di meja, tangan masih berbau oli. Ketika pandangannya menangkap Aini, waktu mengerem sedikit, sekadar satu helaan yang membuat dada lega sekaligus sesak. "Assalamualaikum," sapa Aini. Nada suaranya jernih, muda, dan entah bagaimana, hangat. "Waalaikumsalam," jawab Parjo. Terlalu cepat. Ia berdehem, memperlambat diri. "Capek?" "Biasa," Aini tersenyum. "Kereta penuh orang yang pengin pulang." Dari ruang dalam, Jumilah muncul. Matanya menyapu anak tiri itu dari ujung kepala sampai kaki, bagai menilai cucian yang belum tentu ingin ia jemur. "Masuk." "Hujan bawa dingin," katanya datar. "Koper taruh dulu di ruang tengah." Aini menunduk, melintas di depan Parjo. Sebuah aroma singkat, campuran sabun hotel, hujan, dan sesuatu yang seperti melati, menyentuh tepi sadar Parjo.
Ia memalingkan muka, merasa aneh pada dirinya, mendadak ingin merapikan rambut, membetulkan kaos, menertawakan sesuatu yang tidak lucu. Di dalam, rumah menyesuaikan penghuni barunya. Dinding-dinding kembali belajar mengingat suara Aini, lantai kembali menghafal langkahnya. Di dapur, ketel mulai bergumam, air bersiap untuk teh. Aini membuka koper, mengeluarkan selembar syal, sebotol minyak kayu putih, dan sekotak kecil kue. Ini oleh-oleh, katanya, meletakkan kue di meja. Kota cuma berubah di harga, Bu. Sisanya, ya tetap ramai. Kota selalu ramai, sahut Jumilah. Hati yang tidak perlu ikut-ikutan. Lalu ia berjalan ke dapur, meninggalkan wangi kayu manis dari kompor tua. Aini duduk, menatap ruang tamu yang ia kenal sejak remaja. Kursi ini masih sama, katanya pada Parjo, separuh bercanda. Yang beda cuma goyangnya. Mereka tertawa kecil, canggung tapi tidak kaku. Tawa yang menetes seperti hujan sore, pendek, lalu hilang. Parjo menyadari ia mengamati terlalu banyak. Caranya Aini mengangkat cangkir. Gerak halus leher ketika menelan teh. Mata yang sesekali memantul cahaya lampu. Ia menegur dirinya, ini rumah. Ini pulang. Ini bukan tempat untuk memanjangkan tatapan. Mas sehat? Tanya Aini. Sehat, jawabnya. Bengkel ramai kalau hujan begini. Orang minta ganti kampas, pelumas. Ada-ada saja. Masih tinggal di sini. Aini ragu. Maksudku, nyaman. Parjo tersenyum tipis. Rumah ini tahu semua suara. Kadang itu nyaman, kadang itu menguras. Aini menatapnya dalam 1 detik lebih lama dari perlu, lalu mengangguk. Aku juga capek dengan ramai yang salah tempat, gumamnya. Di kota, orang bisa tertawa dan tetap kosong. Dari dapur, bunyi piring disusun lebih keras dari biasanya, seolah Jumilah mendaftarkan keberadaannya. Aini melirik ke sana, lalu menunduk, dan pada gerak kecil itu ada sesuatu yang menegang di udara, selapis tipis kecanggungan lama, terbuat dari prasangka, cerita yang tidak pernah selesai, dan jarak yang kelihatan meski duduk berdekatan. Parjo memahami, di rumah ini, setiap tatap bisa berarti lebih dari yang diucapkan. Menjelang maghrib, azan mengepul dari surau ujung gang. Suara itu menerobos hujan, mengubah warna udara. Aini beranjak untuk berwudu. Parjo menatap punggungnya sesaat, lalu ikut berdiri, melangkah ke kamar untuk merapikan alat kerja. Di lorong sempit itu, mereka sempat berpapasan. Tidak ada senggolan, hanya sapaan nyaris tanpa suara. Namun di sela detik, ada sesuatu yang lewat, seperti kelambu menyingkap sebentar di kepalanya, suara lama yang dulu berbisik pada malam lain. Parjo menggertakkan gigi pelan, menutup pintu kamar, menatap ke cermin. Ia melihat sebuah wajah yang berusaha mengunci diri dari dalam. Seusai salat, malam memantapkan dirinya. Hujan menajam. Lampu-lampu rumah tetangga menipis di jauh. Jumilah menyiapkan sup sederhana, kentang, wortel, daun bawang, aroma nikmat yang menyatukan meja. Aini menambah sambal sedikit, tersenyum pada ingatan lama. Dulu, Kak Laila suka sambal terasi. Ya, Bu, ucapnya pelan, berhati-hati pada nama. Jumilah tidak menoleh. Dulu ya dulu. Parjo memegang sendok, hatinya menegang seperti kawat gitar yang diputar terlalu kencang. Ia melirik Aini, lalu ke piringnya, lalu ke tangan Jumilah. Ia merasa sedang duduk di garis kecil yang memisahkan 2 tebing. Makan malam berlangsung tanpa banyak suara. Selesai, Aini menawarkan mencuci piring, ditolak cepat oleh Jumilah. Tamu jangan rusuh, katanya. Besok-besok saja. Aini mengangguk, duduk kembali, menatap hujan di jendela. Ia seperti membawa kantuk yang enggan datang. Di kota, kata Aini tiba-tiba, orang lupa rasanya hujan. Mereka menutup pintu mobil dan mengeluh macet. Di sini, hujan seperti suara yang mengajak pulang. Pulang memang selalu bersuara, balas Parjo tanpa pikir. Kadang terlalu keras. Aini menoleh. Mas tidak suka suara yang keras. Aku tidak suka suara yang mengusik kelambu, jawabnya, entah kenapa. Aini terdiam. Tatapnya turun, lalu naik lagi. Ada lengkung senyum yang tidak tiba di bibir. Kelambu itu menjaga, katanya lirih. Tapi ia juga menyaring yang tak terlihat. Dan yang lolos dari saringannya, sulit diusir. Potong Jumilah,
tiba-tiba hadir di ambang ruang tamu, membawa 2 gelas air putih. Nada suaranya tidak meninggi, tapi setiap kata tiba di telinga seperti batu kecil yang tidak menyesal menimbulkan riak. Aini menerima gelas, menunduk lagi. "Terima kasih, Bu." "Besok," ucap Jumilah, "kau bantu aku di pasar. Pagi-pagi. Parjo, kamu ke bengkel saja. Jangan pulang siang." Arahan itu meluncur seolah rencana biasa, tapi Parjo membaca lapis-lapisnya. Penjagaan, pengaturan jarak, pengukuran yang halus dan keras sekaligus. Ia mengangguk. Aini mengangguk. Malam menjadi rapat. Kamar Aini berada di ujung lorong, bekas kamar tamu yang jarang terisi. Ia menata barang sederhana, syal dilipat, kitab kecil diletak di rak, foto kecil almarhum ayah tiri diselipkan dalam buku. Jendela kamar itu menghadap kebun pisang. Dari situ, suara hujan lebih jelas, seperti seseorang yang sabar mengulang kalimat yang sama. Aini duduk di tepi ranjang, menatap tangannya sendiri. Ada rasa kembali yang tidak sepenuhnya manis. Telapak yang dulu sering memegang gagang pintu ini, kini merasa asing. Ia menghela napas, memejam, berbisik, "Aku pulang, tapi apa yang menjemputku?" Di sela itu, ada bayang wajah, bukan wajah Parjo saja, melainkan wajah rumah, pintunya, kelambunya, lemari tua di ruang yang bau kapur barus. Ia tersenyum sendiri pada kebodohan itu, lalu berdiri dan mematikan lampu. Di kamar yang lain, Parjo duduk di lantai. Nurlaila sudah lama tidur. Nafasnya pelan seperti wangi yang takut diketahui. Kelambu bergerak perlahan, ditarik arus udara yang entah dari mana. Parjo menunduk, menempelkan kening pada lutut. Ia mencoba mengatur ulang isi kepala, menumpuk segala "jangan" di satu tempat, merapikan segala "ingin" di tempat lain. Tapi antara dua tumpukan itu, ada lorong yang tidak bisa diakui. Di sanalah suara yang pernah memanggilnya dulu kini bergaung lagi, tapi halus, hampir sopan, seperti mengetuk dengan buku jari, bukan mengguncang. Di lorong gelap antara kamar Parjo dan kamar Aini, Jumilah berdiri. Ia tidak bergerak lama, hanya memiringkan kepala sedikit, mendengar rumah. Ada detik-detik ketika orang bisa mendengar lebih dari yang diucap. Dengung kabel listrik, dengus dingin di dinding, bahkan beberapa kata yang sudah lama ditahan di langit-langit. Ia menghela napas, lalu melanjutkan langkah. Tapak kakinya tahu persis mana ubin yang retak, mana yang masih utuh. "Besok pasar jam 5, gumamnya pada diri sendiri, atau pada rumah, atau pada yang lain." Menjelang tengah malam, hujan mengental. Awan menurunkan beratnya pelan-pelan, seperti seseorang yang duduk di kursi besar. Parjo bangkit, menuang air di gelas, meminumnya seteguk. Ia mendengar pintu kamar ujung dibuka perlahan. Langkah. Bukan langkah ringan yang bisa ditebak, melainkan langkah orang yang mencoba tidak mengeluarkan suara. Ia menoleh, menahan diri untuk tidak memanggil. "Ini rumah," katanya dalam hati. "Semua orang berhak ke kamar mandi." Namun langkah itu tidak pergi ke kamar mandi. Langkah itu berhenti di depan pintu kamarnya. 1 detik. 2. 3. Ketukan halus. Sekali saja. Lalu hening. Parjo menatap kelambu. Tangannya mengencang di lutut. Ia tidak menjawab. Hening memanjang. Lalu langkah surut. Pelan, hati-hati, kembali ke lorong, menghilang ke arah ujung. "Mas." Nurlaila menggumam setengah sadar. "Tidur, Lai," bisiknya. Hujan panjang. Ia menarik kelambu lebih rapat, membuat pulau kecil dari kain dan nafas. Di luar, rumah seperti mengatur permainan. Siapa ditempatkan di mana, siapa yang melihat siapa, siapa yang mendengar siapa. Parjo merasa duduk di tengah papan catur yang garis-garisnya digambar oleh seseorang yang ia kenal tapi tidak berani sebut. Pagi berikutnya harusnya menenangkan. Pasar, sayur, aroma daun pisang segar. Tapi malam belum selesai. Di meja makan yang dingin, 3 cangkir teh mengepulkan asap yang nyaris tembus pandang. Aini menatap cangkirnya, bibirnya seperti hendak mengatakan sesuatu, lalu urung. Parjo memindahkan pandang keluar jendela, menangkap bayangan diri sendiri. Jumilah meletakkan potongan roti di piring, memecah hening pertama. "Di rumah ini," katanya, "orang pulang membawa cuaca. Kalau kau bawa petir, simpan di luar." Aini mengangkat wajah, menahan sorot mata agar tetap lembut. "Aku bawa hujan saja, Bu. Biar rumah dingin." "Rumah tidak perlu dingin,"
Perlu tertib. Kalimat itu jatuh seperti sendok ke lantai, kecil, tapi membuat semua orang menoleh. Aini meneguk teh. Parjo menelan ludah tanpa apa-apa. Di dalam hati, sesuatu menyala. Bukan cinta, bukan benci, tapi kombinasi gelap dari keduanya. Api yang mencari tempatnya sendiri. Segitiga yang dulu hanya berupa garis-garis samar kini mulai memiliki sudut. Masing-masing sudut, Aini, Parjo, Jumilah, membawa bayangan yang mengembung. Mas, Aini memecahnya tiba-tiba, suaranya sengaja ringan. Sore nanti, boleh aku menemani ke bengkel? Katanya di kota. Aku terlalu banyak duduk. Kaki perlu ingat tanah. Jumilah mengangkat alis, nyaris tak kentara. Parjo merasakan tali tak terlihat mengencang. Ia hendak menolak, tapi kalimat yang keluar adalah, boleh. Tapi bengkel bau oli. Aku suka bau yang jujur, jawab Aini. Jumilah tersenyum tanpa gigi. Bau jujur tak selalu niatnya jujur, katanya, lalu berdiri, menutup pembicaraan. Kita ke pasar sekarang. Nanti siang semua orang tahu tempatnya. Semua orang tahu tempatnya. Kata-kata itu menggantung di langit-langit seperti paku yang menahan bingkai. Parjo menatap keduanya bergantian. Aini mengangguk, mengikat tali sepatunya. Jumilah mengambil tas anyam, menyampirkan selendang. Pintu depan dibuka, udara pagi menyelinap, membawa sisa malam yang belum selesai di lidah awan. Di ambang itu, di antara luar dan dalam, segitiga meregang. Tidak ada ciuman, tidak ada sentuhan, tidak ada teriakan. Hanya 3 tatap yang menolak menjadi satu, dan rumah yang pelan-pelan menghafal ulang cara menyebut nama mereka. Dari atap, hujan terakhir turun, 3 tetes, seperti tanda tangan di surat yang belum dibaca sepenuhnya. Malam nanti, pikir Parjo, papan ini akan kembali diatur. Dan ia, sadar atau tidak, sudah menjejakkan kaki di petak yang salah. Kelambu menyentuh bahunya sekilas saat ia melintas, seolah mengingatkan, saringan masih bekerja, tapi yang lolos kemarin sudah terlanjur jadi bayang di dinding. Bayang itu menunggu gelap untuk tumbuh. Malam Ciranjang diselimuti hujan deras yang tak kunjung reda. Nurlaila berbaring di kamar, tubuhnya lemah. Batuknya datang seperti pukulan kecil yang menyayat. Kelambu menutupinya, cahaya lampu temaram menyinari wajah yang pucat. Parjo duduk di tepi ranjang, tapi matanya gelisah, seolah menunggu sesuatu dari luar kamar. Jumilah sering masuk dengan alasan menjaga, menyiapkan obat, atau sekadar membetulkan selimut. Tapi tatapannya pada Parjo selalu lebih lama daripada perlu. Dalam senyum samar dan bisik-bisik pendek, ada undangan yang tidak diucapkan terang-terangan. Aini yang baru kembali dari kota mulai curiga. Ia melihat bayangan 2 tubuh lewat celah pintu, mendengar desah tertahan di tengah malam, dan sekali waktu, ia menyaksikan Parjo keluar dari kamar ibunya dengan wajah kusut tapi mata yang menyala. Hatinya kacau, jijik, marah, tapi juga terhisap oleh sesuatu yang tidak bisa ia namakan. Suatu malam, ketika petir membelah langit, Aini menyusuri lorong menuju dapur. Dapur tua itu berbau tanah dan minyak gosong. Di pojok lemari kayu, ia menemukan sebuah kotak kecil berdebu. Ketika dibuka, ada sesajen kering, bunga 7 rupa yang sudah coklat, kain merah kusam, botol minyak wangi yang tinggal separuh, dan selembar kain tipis berlumur noda gelap. Di sampingnya ada lilin hitam yang sudah patah. Aini terkejut. Bayangan ibunya Tiri tiba-tiba hadir. Jumilah yang dulu selalu berbisik tentang kekayaan mendadak mendiang suaminya, tentang rumah besar yang entah bagaimana bisa berdiri dalam waktu singkat. Pesugihan, bisik Aini sendiri, tangannya gemetar. Parjo muncul di belakangnya, wajahnya setengah diterangi kilat. Kau temukan juga? Tanyanya, suara rendah. Aini menoleh, tubuhnya gemetar. Tapi bukan hanya karena takut. Mas tahu? Parjo menelan ludah. Aku merasakannya. Setiap malam bersamanya, ada sesuatu yang lain. Bukan hanya tubuh, tapi seperti api tua yang menyalakan. Seakan ada tangan lain yang ikut menuntun. Mata Aini berkaca. Kamu, bersama dia. Parjo menunduk, lalu mengangguk pelan. Tidak ada penjelasan, hanya pengakuan yang membuat udara kian berat. Aini menutup mulut dengan tangan, lalu menangis singkat. Tapi tangis itu tidak murni sedih. Ada getir, ada iri, ada sesuatu yang membuat tubuhnya justru mendekat. Ia berbisik, Mas, dia sudah mencemarkan rumah ini.
Jangan biarkan hanya dia yang memiliki kamu. Kata-kata itu mengguncang Parjo lebih keras daripada hujan di atap. Dalam keheningan yang mendadak, api yang dulu ia coba matikan kembali menyala, api yang berlapis nafsu, dendam, dan rasa kehilangan. Di dapur tua itu, mereka berdiri terlalu dekat. Bau sesajen yang basi bercampur dengan napas cepat, seolah roh pesugihan Jumilah ikut bernafas di antara mereka. Dinding yang lembab menyimpan gema suara lama, rintih, janji, dan doa yang berubah jadi kutukan. Langkah kaki terdengar dari lorong. Jumilah berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat tapi matanya menyala. Ia melihat Parjo dan Aini berdampingan, kotak sesajen terbuka di lantai. Senyumnya tipis, seperti seseorang yang merasa sekaligus marah dan menang. Kalian menemukan rahasiaku, katanya pelan, suaranya menyerupai bisikan dari dasar sumur. Bagus. Sekarang kalian pun tak bisa keluar dari lingkaran ini. Parjo tercekat, Aini gemetar. Hujan di luar semakin deras, dan di dalam rumah, 3 tubuh itu terikat oleh sesuatu yang lebih kuat daripada darah, nafsu, dendam, dan pesugihan yang tak bisa dibatalkan. Malam itu, segitiga maut benar-benar terbentuk. Hujan malam itu seperti air yang sengaja ditumpahkan ke bumi tanpa jeda. Jalan raya antara Ciranjang dan kota kecil di ujung barat dipenuhi kabut putih. Lampu neon motel menyala samar, bagai kunang-kunang yang tersesat. Parjo duduk di kamar sempit yang cat dindingnya lembab, sementara Aini berdiri di depan jendela, menyingkap tirai tipis. Suara hujan menempel di kaca, memantulkan cahaya yang bergetar. Aku takut, Mas, bisik Aini. Suaranya pelan, tapi tubuhnya tak mundur dari Parjo. Takut apa? Takut pada diriku sendiri. Parjo menoleh, menatapnya lama. Dalam keheningan itu, waktu berputar. Tubuh muda yang pulang dari kota, mata yang berani menatap, bibir yang setengah menggoda setengah menantang. Ia merasakan sesuatu yang selama ini ia tahan meletup seperti bara. Tangannya terulur, jemari menyentuh lengan Aini. Ada kehangatan yang mengalir cepat, menyebar ke seluruh tubuh. Motel murahan itu, dengan spray putih kusam dan lampu redup, mendadak jadi tempat paling terang bagi mereka. Hujan mengetuk jendela lebih keras, seakan alam sendiri ikut menyaksikan, ikut menutup telinga. Tidak ada kata-kata, hanya napas yang saling menempel. Dalam diam, ada pengakuan, ada pelampiasan, ada kepuasan yang mengisi ruang kosong yang lama dibiarkan. Di sudut kamar, cermin buram memantulkan bayangan 2 tubuh yang bergerak. Bukan sekadar pelukan, melainkan benturan jiwa yang sudah lama haus. Aini memejam, Parjo menunduk. Hujan deras menutup segala bunyi lain, membiarkan mereka larut dalam kepuasan yang tidak bisa dijelaskan. Esok paginya, langit masih kelabu. Aini berbaring di ranjang, rambutnya acak, mata setengah terpejam. Parjo duduk di tepi ranjang, menyalakan rokok murahan. Asapnya menggumpal, lalu pecah di udara. Ada rasa damai yang aneh, damai yang datang dari pelanggaran. Mas, kata Aini, aku bahagia. Parjo tersenyum hambar. Bahagia itu dosa kalau begini. Kalau ini dosa, Aini menoleh, menatap matanya dalam. Biarkan aku jadi pendosa paling puas. Parjo terdiam. Kata-kata itu menancap seperti paku di kayu lapuk. Ia tahu, sekali terlanjur, jalan pulang sudah tak ada. Sore hari, rumah di Ciranjang kembali sunyi. Jumilah menatap wajah Parjo yang baru masuk. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena api di dalamnya. Ia tahu. Bau asing, tatapan yang tak bisa disembunyikan, bahkan senyum samar Aini saat keluar kamar sore itu, semuanya memberi jawaban. Kau laki-laki tak tahu malu. Suara Jumilah pecah, gemetar. Sudah cukup kau kotori aku, sekarang kau rebut juga anakku. Parjo kaget. Bu. Diam. Jeritan Jumilah menusuk dinding. Aku yang jaga cucumu. Aku yang jaga rumah ini. Kau malah menusukku dari belakang. Aini keluar dari kamarnya. Wajahnya pucat tapi matanya berani. Bukan salah Mas Parjo, katanya pelan. Aku yang memilih. Jumilah menoleh padanya, sorotnya seperti pisau. Kau tak tahu diri. Dari kecil kubesarkan, sekarang kau rampas suami kakakmu sendiri. Air mata jatuh, bukan dari sedih semata, tapi dari marah yang terlalu penuh. Kalian berdua, lebih hina daripada mayat tak berdoa. Pertengkaran pecah.
Suara tinggi, sumpah serapah, hinaan. Dapur bergema, piring jatuh. Air mendidih di periuk meluap. Malam itu rumah tak lagi rumah. Ia jadi medan perang kata-kata yang lebih tajam daripada senjata. Dan malam berikutnya, rumah itu balas dendam. Ranjang Parjo yang biasanya hanya menampung kelambu dan napas, berubah menjadi arena lain. Lampu padam sendiri, padahal minyak tanah masih penuh. Kelambu bergoyang tanpa angin. Dari dinding terdengar bunyi garukan panjang, seperti kuku binatang. Parjo berbaring dengan napas berat, Aini di sampingnya menggigil. Jumilah berdiam di kamarnya, tapi suaranya terdengar dari lorong, doa yang patah-patah, diselipi isak. Tiba-tiba dari bawah ranjang, suara gemeretak seperti tulang dipatahkan. Darah menetes dari kayu langit-langit, jatuh ke spray, membentuk noda merah yang melebar. "Mas, lihat itu," bisik Aini, menunjuk sudut kamar. Sosok samar muncul, perempuan berambut panjang, wajahnya tak jelas, tubuhnya meneteskan cairan hitam. Ia berdiri diam, tapi matanya, mata kosong itu, menatap langsung pada Parjo. Suara asing merayap, bukan dari mulut, tapi dari udara. Tumbal, janji belum lunas. Parjo terlonjak, memeluk Aini erat. Tapi kelambu robek dari atas, seperti ada cakar besar yang merobeknya. Jeritan memenuhi kamar. Jumilah berlari masuk, wajahnya pucat, tangan gemetar menunjuk sosok itu. Itu yang dulu kutemui, teriaknya. Itu yang minta tubuhku jadi jembatan. Arwah pesugihan, gaib yang dulu jadi jalan kekayaan suaminya, kini muncul menuntut. Ia menoleh pada Jumilah, lalu pada Parjo dan Aini. Darah semakin deras menetes di spray, menodai ranjang. Ranjang itu bukan lagi tempat tidur, ia jadi altar. Altar darah, dendam, dan nafsu yang tak bisa ditebus. Malam itu, rumah Ciranjang benar-benar dikurung hujan. 3 manusia terjebak dalam lingkaran kutukan. Parjo, yang tak bisa menahan diri, Aini, yang rela menyerahkan segalanya, dan Jumilah, yang masa lalunya kini kembali menggigit. Jeritan menyatu dengan guruh. Cakar gaib menggores dinding. Ranjang berlumur darah. Dan di tengah itu semua, suara gaib berbisik lagi. Lirih, sensual, tapi mematikan. Satu dari kalian harus jadi tumbal. Malam turun seperti kain kasa yang dilumuri obat bius, membuat semua benda tampak tenang, padahal saraf-saraf di bawahnya menjerit. Hujan belum selesai menulis ancaman di genting. Air merayap di dinding seperti naskah tua yang berusaha dibaca ulang. Di kamar utama, cermin lemari yang menghadap ranjang memantulkan ruang dengan setia, terlalu setia, sampai ia memantulkan sesuatu yang tidak berdiri di hadapannya. Parjo menatap cermin itu. Di dalam pantulnya, ia melihat dirinya duduk di tepi ranjang, bahu turun, mata merah, bibir pecah, tetapi tepat di belakang bayangan dirinya berdiri seseorang, lelaki tinggi, kurus, wajahnya licin seperti kulit ikan yang dikuliti terlalu cepat. Mata lelaki itu cekung, namun berkilat, bukan kilat hidup, kilat benda. Ia mencondongkan kepala ke sisi, seolah sedang mengamati spesimen pada meja otopsi. Bibirnya bergerak tanpa suara. Parjo menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali menatap cermin, lelaki itu sudah lebih dekat, dan kini ada bunyi, seperti kuku mengetuk kaca sekali, 2 kali, 3 kali. Tok, tok, tok. Tepat pada ketukan ketiga, kelambu di belakangnya mengerut perlahan, seakan ditarik tangan yang sangat sabar. "Mas." Aini berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, rambutnya basah oleh udara lapuk. Ibu memanggil-manggil. Suaranya berubah. "Kau lihat itu." Parjo menunjuk cermin. "Ada lelaki." "Tidak ada." Aini memotong cepat, terlalu cepat. "Yang ada kau, dan aku, dan ibu. Dan satu hal lain yang kau bawa dari malam-malam yang tidak kita namai." Parjo berdiri. Kaki-kakinya dingin seperti besi. Mereka berdua berjalan di lorong menuju kamar Nurlaila. Lorong itu sempit, dindingnya menampung pengap, catnya mengelupas seperti kulit terbakar. Pada kaca jendela di ujung lorong, Parjo kembali melihatnya, sosok lelaki yang sama, tetapi sekarang duduk di kusen, tersenyum kecil, menepuk-nepuk tempat di sebelahnya, mengundang. "Kau ingin apa?" Parjo bergumam tanpa bibir lengkap, nyaris seperti meludah. Kaca tidak menjawab, hanya berkabut. Lalu di kabut itu muncul garis-garis yang menulis sendiri dari dalam, "Tumbal." Nurlaila terbaring di bawah kelambu.
Bibirnya membiru, jarak antara satu napas dan napas berikutnya seperti jurang yang sebentar lagi tidak bisa dilompati. Ujung jarinya dingin, pucat, ada noda kebiruan di lengan, entah memar lama, entah bekas infus yang tidak pernah masuk. Tapi yang paling mengganggu adalah matanya, mereka terbuka setengah, memandang ke titik yang tidak ada, dan sesekali berkedut seperti sedang membaca sesuatu yang sangat kecil. Lai, Parjo duduk, mencoba menyentuhnya. Kulit itu licin oleh keringat dingin, licin seperti permukaan buah yang jatuh ke air. Nurlaila berbicara, tapi bukan suaranya. Nada itu lebih tua, lebih berat, lebih lambat, seperti suara yang dipinjam dari ruangan lain. Belum lunas, katanya. Kau, atau bayi, atau dia. Bola matanya bergerak ke arah Aini, lalu ke arah pintu, seakan melihat seseorang yang tak berdiri di sana. Aini menggigit bibir. Jangan sebut bayi, katanya pelan, tegas. Ambil aku saja kalau perlu. Diam. Jumilah menerobos masuk, wajahnya seperti topeng yang dipanaskan. Jangan tawar-menawar dengan sesuatu yang kau tak paham. Ia mendekat keranjang, merapikan selimut, bibirnya bergerak cepat mengucap doa, doa yang terdengar seperti pengakuan di bawah garis air. Bu, Aini menatapnya. Apa yang kau lakukan dulu, di dapur, pada malam-malam ketika bapak masih hidup? Katakan sekarang, jangan biarkan kami buta. Jumilah menoleh, mata dan matanya saja, seluruh wajahnya tetap beku. Aku memberikan yang diminta. Dan aku menerima yang dijanjikan. Kau makan nasi dari piringnya bertahun-tahun. Aini, jangan pura-pura suci. Berapa kali, berapa tubuh, berapa malam? Aini mengejar, suaranya tipis, mengiris. Apa kau mengikat sesuatu untuk menukar nyawa dengan uang, Bu? Jumilah tidak menjawab. Sebagai gantinya, lampu kamar berpendar, padam, lalu menyala lagi dengan intensitas yang salah. Di cermin lemari, sesuatu menebal, seperti kabut yang diberi bentuk. Parjo menoleh dan mendapati lelaki itu kini berdiri tepat di belakang pantulannya. Ia merasakan napas, bukan panas, melainkan dingin yang menyusup sampai ke sumsum. Hancurkan satu, simpan dua, atau hancurkan dua, simpan satu. Kalimat itu tidak terdengar sebagai suara, melainkan tekad yang diselipkan ke dalam kepala, dingin, presisi, klinis. Tumbal bukan pilihan, tumbal adalah bentuk pembayaran. Keluar dari sini, Parjo mendesis ke cermin. Ini rumah. Rumah ini milikku sebelum menjadi milikmu, suara Nurlaila menjawab, atau sesuatu melalui Nurlaila. Aku menempel di kain yang menutup tidurmu. Aku hidup di udara yang kau bagi. Ia memutar kepala perlahan ke arah Aini, senyum yang bukan miliknya menggaris mulutnya. Gadis kecil yang bermain api, kulitmu memanggil, tapi gilamu lebih nyaring. Aini menyambar kelambu, menutup wajah Nurlaila, seperti anak kecil yang menutup kain pada cermin. Diam. Kembalikan suaranya. Jumilah menepuk tangan Aini, tepat, keras, terukur. Jangan sentuh kelambu. Itu saringan terakhir yang masih bekerja. Bekerja untuk siapa? Parjo mendongak. Untuk kita, atau untuk sesuatu yang kau jamu dulu. Ia berdiri, menekan pelipis, merasakan denyut di sana seperti palu kecil. Kau yang membuka pintu dapur. Kau yang menyalakan lilin hitam. Kau yang merelakan tubuh menjadi. Jangan berlagak suci. Jumilah menampar kata-katanya dengan kata. Kau yang menyerahkan dirimu pada kedua anakku. Aku mungkin mengikat iblis di dapur. Kau mengikatnya di ranjang. Hening berikutnya bukan kosong. Ia padat, seperti daging. Dari luar, hujan tiba-tiba berhenti. Dan justru karena itu, semua bunyi lain bisa didengar dengan sangat jelas. Derit kayu, detak jam, desis dari dada Nurlaila, dan sesuatu yang bergerak di atas plafon. Bukan tikus. Sesuatu yang lebih berat, namun tetap tidak menimbulkan debu. Mas, Aini berkata tanpa menoleh. Kalau satu harus jatuh, pilih aku. Suaranya datar, tetapi tangannya bergetar. Aku yang memulai. Parjo menggeleng. Kau tidak memulai apa-apa. Kita semua didorong. Jumilah tertawa, tawa yang kering, rapuh, tetapi jahat. Itu kata-kata orang lemah, katanya pelan. Orang lemah suka menyalahkan dorong. Di cermin, lelaki itu mengacungkan jari telunjuk, gerak lambat, sabar,
lalu menunjuk dada Parjo sendiri. Tekanannya sampai. Parjo terhuyung, dadanya sesak. Ia memegang sisi lemari, permukaan kayu dingin, seperti benda yang baru diangkat dari kamar mayat. Siapa kau? Parjo berbisik. Lelaki itu, atau bayangannya, membuka mulut, mengucap tanpa suara, aku nama yang kau sebut saat kau memanggil dirimu sendiri di malam paling sepi. Lalu garis bibirnya melengkung. Aku lapar. Nurlaila tiba-tiba meronta. Tubuhnya yang lemah bergerak seperti tersetrum arus. Kelambu menegang. Tali pengikatnya terlepas satu persatu. Dari bawah kelambu, terdengar suara, bukan doa, bukan rintih, melainkan suara giling tulang yang sangat dekat. Aini memeluk kepala Nurlaila, menahan. Parjo mendorong kembali tiang kelambu, membetulkannya. Jumilah berdiri membeku, matanya seperti dua lubang kecil yang dalam. Tarik napas, Lai. Parjo membisikkan instruksi yang bahkan ia sendiri tak percaya. Tarik. Nurlaila patuh. Untuk sesaat, ia kembali menjadi dirinya. Mas, jangan biarkan aku sendirian, katanya. Suara asli itu merembes keluar, hangat, menyayat. Aku takut ada orang lain di sini bersamaku. Kau tidak sendirian. Parjo menunduk, keningnya menyentuh kening Nurlaila. Aku ada. Tidak cukup. Suara yang lain menyambar, datang dari tempat yang sama. Satu hati tidak cukup. Satu tubuh tidak cukup. Hutang itu bernyawa. Aini berdiri, menatap kaca jendela. Di sana, lelaki itu duduk di kusen, menyilangkan kaki, mengamati seperti dokter forensik yang menunggu waktu mati resmi. Ia mengangkat tangan, memperagakan gerakan seperti memotong pita. Di kaca, kabut kembali menulis, putuskan. Putuskan apa? Aini menantang. Putuskan siapa yang mati dulu. Kaca berembun lebih pekat. Putuskan di mana kalian berdiri. Tulisan itu lalu meleleh, kembali menjadi air. Jumilah melangkah maju, menghadap jendela. Ambil aku, katanya tenang. Kau pernah mengambil bagian dariku. Ambil sisanya sekarang. Ia melepaskan selendang, menyingkap leher yang mengering seperti tanah retak. Aku yang membuka pintu, maka aku yang menutupnya. Jangan, Bu. Parjo menahan. Diam. Ia tidak menoleh. Ini prosedur. Kau mengerti prosedur? Bahkan iblis punya protokolnya. Ada nada dokter dalam suaranya. Efisien, kaku, dingin. Aini berdiri di antara Parjo dan Jumilah. Kalau ada protokol, aku tanda tangan. Aku tidak ingin Kak Laila diambil. Ambil aku. Dan kau akan menyesal, sesuatu berbisik di cermin, karena penyesalan adalah bahan bakarku. Lampu berkelip lagi, lalu mati. Gelap menutup kamar. Dalam gelap, segala yang tidak diundang menemukan jalan. Jendela memantul halilintar jauh, cukup untuk setiap orang melihat yang tidak boleh dilihat. Sosok Nurlaila menggeliat di bawah kelambu, menambah tinggi, menambah panjang, lalu kembali menyusut. Aini berdiri dengan tangan terkepal dan air mata yang tidak jatuh. Jumilah membuka lengan, menerima angin yang tidak ada, dan Parjo. Parjo mirip orang yang sedang memegang troli berisi tubuh dan harus memilih lemari mana yang dipakai. Mas, suara Nurlaila, yang asli, setipis benang, meminta, jangan pilih aku. Bu, Aini menahan napas, jangan ambil semua keputusan untuk kami. Diam, kata Jumilah untuk keduanya. Tapi kali ini suaranya rapuh. Ia tahu rapuhnya, dan itu marahkannya. Cermin lemari berdesis halus, lalu retak, garis rambut yang merayap dari tepi ke tengah seperti jaring laba-laba. Dari retakan itu, keluar bau aneh. Bukan amis, bukan busuk, bau laboratorium yang disterilkan berlebihan, bau eter, bau prosedur. Mari kita kliniskan dosa kita, kata sesuatu, supaya rapi. Parjo mendekati kaca. Di sana, lelaki itu nyaris menyentuhnya, jarak satu napas. Apa harganya kalau aku sendiri yang kau ambil? Parjo bertanya, terencana, seperti orang yang menawar organ di pasar gelap. Lelaki itu memiringkan kepala. Harganya sama, yang lain tetap luka. Bedanya hanya siapa yang memegang pisau. Aku, kata Parjo, dan kalimat itu ketika keluar terasa dingin di lidahnya. Tidak. Aini menjerit. Jerit yang pertama malam itu benar-benar pecah. Kau tak boleh merasa pahlawan ketika kau yang menyalakan api.
Benar, Jumilah mendesis. Kau tak boleh murah hati setelah kau kenyang. 3 suara saling memotong, membuat kamar seperti tangki yang tekanannya meningkat. Kelambu bergetar, paku di kusen mengerang. Nurlaila menutup telinga, mulutnya membuka lebar, tetapi suara yang keluar berbahasa lain. Dinding, yang entah bagaimana punya kesabaran bertahun-tahun, akhirnya mengeluh. Dari sambungan sudut, Cat mengelupas jatuh, dan bersama serpihan itu, sehelai rambut hitam panjang tergelincir seperti benang yang ditarik dari kain sangat tua. Aini mengambil rambut itu, mengangkatnya di udara. Ini milik siapa, Bu? Katanya pelan. Yang dulu kau susuk di dapur? Yang kau taruh di minyak wewangian? Siapa yang kau undang pertama kali? Jumilah menatap rambut itu lama-lama, lama sekali, sampai kelopak matanya berkedut. Namanya tak boleh disebut, katanya akhirnya. Kalau disebut, ia duduk. Dia sudah duduk, Parjo menunjuk jendela. Lama sekali. Angin masuk, tidak lewat celah, tetapi lewat perasaan. Ia membawa suara laki-laki yang sangat dekat, sangat pelan, sangat klinis. 1, 2, 3. Seperti menghitung nadi di pergelangan tangan. Tentukan pasien. Tentukan instrumen. Tentukan saat sayat. Di tempat paling gelap dari kamar itu, jam dinding memutuskan berhenti detik. Semua menahan napas. Parjo mengangkat tangan, bukan pada siapapun, hanya pada keputusan yang menunggu. Nurlaila menatapnya dari bawah kelambu, Aini menatapnya dari ambang, Jumilah menatapnya dari jarak 1 dosa. Kalau begitu, Parjo berucap, setengah bagi Tuhan, setengah bagi cermin, aku yang... Kalimatnya tidak selesai. Cermin meledak, tidak dengan suara besar, hanya desis tinggi, pecahannya jatuh perlahan seperti salju. Setiap serpihan menyimpan satu wajah mereka, miniatur yang terus bergerak, dan di setiap miniatur itu, lelaki kurus tadi tersenyum sedikit, senyum prosedural, senyum dokter yang baru selesai menandatangani lembar persetujuan operasi tanpa anestesi. Hujan kembali turun. Kelambu mengerut, seolah merangkum tubuh Nurlaila dalam kantong steril. Di jendela, tulisan kabut terakhir muncul, besok malam. Segala sesuatu kembali bergerak, jam berdetak lagi, lampu menyala rendah, napas kembali masuk keluar, tetapi sejak itu, rumah punya jadwal. Dan jadwal selalu lebih kejam daripada ancaman, karena ia datang tepat waktu. Hujan turun lebih berat dari semalam-semalam sebelumnya, seperti seseorang yang menekankan jarinya pada luka lama agar darahnya keluar lagi. Di ruang tengah, lampu kuning berpendar dingin. Kelambu di kamar Nurlaila menggantung kaku, seolah kantong steril dalam ruang otopsi. Jam dinding berjalan, tapi seakan menghitung mundur. Tulisan kabut terakhir yang menyelip di kaca kemarin, besok malam, kini sudah dewasa, ia menjadi malam ini. Jumilah duduk di kursi bambu, tangan menangkup tasbih yang tak bergerak. Kulit di bawah matanya menghitam, garis halus di bibirnya mengeras jadi tepi pisau. Kalau kau tak berhenti, katanya, dingin, terukur. Nurlaila yang akan jadi tumbal. Rumah ini butuh bayarannya. Kata-katanya tidak meninggi. Ia seperti membacakan prosedur operasi. Tahap 1, tahap 2, jangan gemetar tangan, jangan salah saraf. Parjo berdiri di ambang pintu. Keringat dingin menetes dari tengkuknya. Ia mendengar bunyi jantungnya sendiri seperti palu kecil menghantam meja baja. Jangan ancam-ancam, Bu. Suaranya serak. Kita cari jalan yang lain. Tidak ada jalan lain dalam kontrak gelap, balas Jumilah. Ada syarat. Ada nama. Ada darah. Ia menoleh, menatap kelambu kamar. Kau yang menyalakan api di ranjang. Jangan minta aku memadamkan rumah tanpa air. Di lorong, Aini mendengar semua. Tangannya yang memegang kusen memucat. Ada sesuatu yang menyala di dadanya. Bukan cinta, bukan benci. Kombinasi keduanya yang menghasilkan panas lebih stabil. Ia menutup mata sejenak, lalu membukanya dengan pandang yang dingin, presisi. Sejak petang ia menunggu satu pesan balasan. Ketika ponselnya bergetar, ia hanya membaca singkat, siap. Malam ini. Lokasi sesuai. Hujan memalu genting. Angin memeras daun pisang sampai berderit. Nurlaila merintih pendek di balik kain. Suara itu seperti benang yang ditarik perlahan dari gulungan, siap putus. Parjo melangkah mendekat ke kamar, menyingkap kelambu sedikit, menatap wajah istrinya. Mata Nurlaila berkilat samar, kilat asing,
Bukan miliknya, lalu redup lagi. Mas? Suaranya mengambang, nyaris tidak punya daging. Jangan biarkan aku jadi milik orang lain. Lalu ia diam, tubuhnya bergerak di bawah kelambu seperti ikan yang tersangkut jaring. Parjo memejam. Bayangan lelaki kurus di cermin, tulisannya di kaca, bisikannya yang klinis, semua kembali. Anjuran itu sederhana, tentukan pasien. Tentukan instrumen. Tentukan saat sayat. Ia membuka mata dan menatap Aini di lorong. Aini mengangguk ringan, gerak kecil yang sebenarnya sebuah perintah. Malam mengunci halaman rumah tua. Pagar bambu mengkilap basah. Di bawah pohon mangga, tanah tampak lebih gelap, menyerap hujan seperti kain menyerap obat. Aini berdiri di serambi, menyembunyikan wajah di balik selendang, menunggu. Dari sudut gang, sebuah motor datang pelan, lampunya diredupkan. Lelaki asing turun. Jas hujan hitam menempel di punggungnya, menonjolkan tulang belikat seperti sayap yang dipotong. Wajahnya biasa-biasa saja, datar, mata datar yang tidak menyimpan tanya. Tangan kirinya memegang kantong kain, di dalamnya ada sesuatu yang panjang dan dingin. Celurit. Di mana? Suaranya pendek. Aini menunjuk halaman samping. Nanti dia keluar sendiri, katanya. Kau tidak perlu bicara pada siapapun. Selesai, pergi. Uangmu kutaruh di pot geranium dekat sumur. Lelaki itu mengangguk sekali. Ia tidak menatap Aini lagi, yang ditatapnya adalah garis-garis rumah, celah pintu, ketinggian jendela, jarak pohon ke teras, menghafal topografi seperti ahli bedah membaca CT scan sebelum masuk ruang operasi. Di dalam, Jumilah berdiri. Sejak sore ia merasa ada sesuatu yang berubah di udara. Aroma daun sirih yang tiba-tiba menjadi getir, rasa besi di lidah, nuansa dilihat dari banyak mata. Ia mengambil selendang, melilitkan ke leher, menepuk sudut meja, menata doa, tapi tangannya bergetar sedikit. Ia melangkah ke dapur, memeriksa kotak sesajen, kosong. Lilin hitam patah. Bunga 7 rupa menghitam. Kau ingin pulang? Gumamnya pada sesuatu yang tak terlihat. Ambil aku. Ia maju ke serambi, berdiri di antara dalam dan luar. Kalau kau memang paham protokol, ambil penanggung jawabnya. Parjo memerhatikan dari ruang tamu, napas menahan, otak berputar cepat. Ada dorongan untuk berteriak, menahan, membatalkan. Tapi ada juga suara lain yang lebih tajam. Kau ingin berhenti? Hentikan sumbernya. Ia melangkah 1, 2, lalu berhenti. Lututnya mengunci. Di hulu benaknya, Aini berdiri. Di hilirnya, Nurlaila berbaring. Di tengah, Jumilah. Segitiga ini adalah jantung yang berdetak tidak sinkron. Halaman menjadi ruang ritual tanpa altar. Hujan memukul tanah, memantul di daun, membuat kabut rendah seperti asap steril. Lelaki asing itu bergerak dari gelap, tenang, presisi. Aini menahan napas. Detik melar jadi pita elastis. Celurit itu keluar dari kantong dengan bunyi tipis, elegan, logam bertemu udara. Secepat dokter menekan pisau ke kulit, ia meluncur. Jumilah menoleh hanya untuk melihat kilat yang bukan petir. Ia sempat mengangkat tangan, refleks tubuh tua yang masih ingat cara bertahan. Logam menyentuh kulit, menulis garis merah yang langsung penuh. Hujan memecah darah itu jadi bunga kecil-kecil. Jeritan pertama pecah, memantul di dinding, kembali sebagai bayangan jerit. Parjo berlari, 2 langkah, 3, tapi kaki selip, bahunya membentur kusen. Aini menutup mulutnya dengan punggung tangan, mata melebar, tapi kakinya tidak maju. Di saat itu, waktu melakukan trik keji, melambat tepat ketika semua orang ingin ia habis cepat. Lelaki asing itu menarik celurit, memutar pergelangan, gerak halus seperti memisahkan jaringan dengan forsep. Jumilah mundur, tersengal, selendangnya berlumur, matanya tidak menutup. Ia memandang lurus pada Aini. Bukan benci, bukan ampun. Tatapan itu seperti cermin yang memaksa Aini mengakui wajah sendiri. Ini, bayaranku, gumamnya, nyaris lega, nyaris marah, lalu lututnya menyerah. Hujan mengapung di udara sepersekian detik sebelum menghantam tanah bersama tubuh. Parjo tiba, menahan bahu Jumilah, telapak tangannya segera hangat, terlalu cepat hangat. Bu! Bu! Suaranya pecah. Ia menekan luka dengan kaus, tekanan yang ia pelajari dari poster P3K di bengkel. Darah menolak diperintah.
Lelaki asing itu hendak menyelesaikan pekerjaannya. Garis kedua, garis penutup. Tangan terangkat, lengkung celurit memantul lampu teras. Aini bergerak, terakhir juga sebuah keputusan. Ia menerjang dari samping, meraih pergelangan sang lelaki, menekuknya ke bawah. Gerakannya tidak sempurna, tapi cukup membuat celurit terpental, jatuh menghantam batu dengan bunyi yang membuat perut mual. Mereka bergumul pendek. Lelaki itu mendorong Aini ke dinding, memukul lambungnya, membuat napasnya lepas. Parjo bangkit separuh, menubruk dari belakang. Tiga tubuh itu menjadi simpul kasar, saling menahan, saling menolak. Hujan menambah licin, tanah mengkhianati pijakan. Celurit terguling ke halaman, tersangkut di akar mangga. Dan saat itu juga, sesuatu berdiri di ujung teras. Sosok yang tak basah oleh hujan, rambutnya menempel di kulit seperti cat lama, matanya kosong setinggi kehampaan. Arah pandangnya turun ke ranjang yang tidak ada, lalu ke tanah yang akan menjadi ranjang untuk banyak malam. Arwah pesugihan, yang dulu menerima jamuan, yang kemarin meminta jadwal, datang tepat waktu. Udara mendingin sedingin kulkas mayat. Jerit tidak keluar lagi. Hanya bunyi hujan, napas, dan gerak lidah gaib yang melafal sesuatu tanpa suara. Kelambu di kamar bergoyang, padahal jendela tertutup. Nur Laila mengadu panjang, suara yang memanjang melewati dinding, menyentuh halaman. Aini terpaku pada sosok itu. Ia tahu tanpa pengetahuan, ini bukan sekadar bayangan. Ini perawat yang menagih biaya. Arwah itu melangkah ke tanah yang basah darah. Tapaknya tidak meninggalkan jejak. Ia menunduk sejenak pada Jumilah. Salam dingin, bukan hormat, bukan kasih, sekadar audit. Lalu matanya naik ke Aini, ke Parjo. Di kepala Parjo, suara lama kembali, tenang, seperti dokter yang mengumumkan hasil lab, tumbal ditentukan oleh yang paling ingin hidup. Kalimat itu masuk seperti jarum ke pembuluh, rapi, nyaris tak terasa, sampai arusnya mulai jalan. Lelaki asing mengumpat, melepas pegangan, meraih celurit yang tersangkut. Aini menyambar lebih dulu. Jari-jarinya licin, namun keputusan menyediakan cengkeraman yang tak disediakan kulit. Ia memutar tubuh, mengangkat logam itu dua tangan. Hujan menggambar garis di pipinya yang bukan air mata. Jangan! Parjo berteriak telat. Celurit turun miring, bukan ke leher lelaki asing, melainkan ke lengan, memotong daging seperti kain basah. Lelaki itu menjerit, lututnya patah tekuk. Darah baru menambah warna tanah. Aini limbung. Di tepi penglihatannya, arwah itu tersenyum kecil, senyum prosedural. Progres, kata senyum itu. Jumilah menggigil. Hentikan, sudah cukup. Suaranya serak, bersarang pasir. Ia mengangkat tangan, menahan udara, seolah udara bisa mematuhi. Ambil aku saja, aku yang membuka pintu. Arwah itu menoleh lagi, seolah mencatat. Lalu ia menggerakkan kepala, gerak kecil yang berarti sudah. Angin berubah arah, hujan memusat di satu titik. Kelambu di kamar terkoyak dari dalam, tali pengikatnya putus satu persatu. Nur Laila menjerit, jerit manusia yang masih hidup, yang tiba-tiba diangkat dari ambang. Parjo lepas dari simpul, berlari ke dalam. Kakinya membentur bangku, bahunya menubruk dinding, tapi ia tidak berhenti. Di kamar, kelambu mengempis, menelan Nur Laila. Ia menyobeknya dengan tangan, kain mencakar jari-jarinya. Wajah Nur Laila memucat ke arah lain, arah tanpa warna. Jangan, kata Parjo, kali ini benar-benar doa. Jangan ambil dia. Hujan menebal. Di halaman, Aini tersandar tiang, napas mencabik-cabik. Lelaki asing merangkak menjauh, meninggalkan garis darah yang segera terhapus. Arwah itu tidak mengejar. Ia menatap langit yang tidak punya bintang, lalu menunduk pada tanah. Tanah meminum pelan, tak pernah kenyang. Di wajahnya yang bukan wajah, ada ketenangan profesional. Ia sudah melihat malam-malam seperti ini. Ia akan melihat lagi. Parjo menggendong Nur Laila dari kelambu, membaringkannya di lantai. Bibirnya bergetar, menyebut nama yang sama berkali-kali, seolah nama bisa menjadi alat kejut jantung. Laila, Laila. Jumilah menyeret tubuhnya ke ambang kamar, salah satu tangannya menekan luka, tangan lain meraba udara, mencari sesuatu yang tidak ada. Ia memandang Aini. Di sana ada sejuta kalimat, tapi yang keluar hanya satu. Kau, pulang untuk ini. Aini tidak menangis.
Ada garis baru di wajahnya, garis yang tidak dibuat waktu, tidak dibuat sedih, garis yang ditulis keputusan. Di luar, arwah itu memalingkan muka ke jalan, seolah menghitung satu malam lagi dalam jadwal. Hujan terus diperas dari langit. Di rumah tua Ciranjang, darah, celurit, dan jeritan saling menghafal. Dan di sela-sela hafalan, sebuah kesadaran membesar. Tumbal jarang ditentukan oleh yang paling bersalah, melainkan oleh yang paling ingin bertahan. Hujan turun tanpa jeda sejak fajar, seperti seseorang yang lupa mematikan keran langit. Pohon mangga di belakang rumah menggigil, daun-daunnya merunduk, meneteskan dingin ke tanah yang sudah terlalu kenyang. Ciranjang berbau tanah basah dan logam, aroma hari-hari setelah darah. Di ruang tengah, kursi bambu masih menyimpan lekuk tubuh yang tak akan kembali, sementara jam dinding berjalan dengan bunyi yang lebih pelan, seolah turut berkabung. Jumilah pergi pada malam yang menghitungnya dengan rapi. Tak ada tahlil ramai, hujan menelan sebagian tamu, sisanya mendadak membungkus diri dengan alasan. Parjo menggali tanah bersama dua tetangga yang masih berani, tangan-tangan mereka bergetar bukan karena lelah semata, melainkan karena mereka tahu, halaman rumah ini ingat semua nama. Jenazah ditutup kain putih yang berubah berat oleh air, wajahnya ditutup rapat, bukan karena malu, tapi karena ada yang lebih baik disimpan daripada dihadapkan pada mata. Namun tanah tidak merapat. Ia seperti tubuh demam, berkeringat, menguapkan air, lalu membuka pori lagi. Malam setelah pemakaman, Parjo memandangi gundukan itu dari serambi. Hujan menaburi tanah yang baru, membentuk pola seperti nadi yang belum tenang. Di telinganya, kelambu kamar berdesah, padahal angin tidak masuk. Dan dalam jeda di antara 2 detik, ada suara yang ia kenal. Batuk kecil, seringai getir, lalu tawa pendek yang tidak sempat menjadi tawa penuh. Jumilah, tapi bukan lagi milik tubuh. Arwahnya muncul tidak sebagai sosok lengkap. Ia datang sebagai kebiasaan. Bunyi sendok menghantam sisi panci 2 kali sebelum menaruhnya, cara menutup pintu tanpa menutup seluruhnya, nyala pelita yang lebih kuning di sudut dapur. Kadang-kadang, dari arah lemari piring, terdengar kalimat yang dulu sering ia ucapkan, tetapi kini seperti diucap dari dalam gelas, bersih itu separuh iman, sisanya, ketegasan. Parjo berhenti di ambang, tak berani masuk. Setiap kali ia melangkah, hawa dingin menyambut dari lantai, seperti ujung selimut yang ditarik seseorang yang tak kasat mata. Aini tidak punya malam yang panjang. Warga menunggu pagi untuk menyelesaikan yang mereka sebut ketertiban. Mereka datang seperti hujan kecil, satu persatu, lalu menjadi deras. Tak ada teriakan dalam rombongan itu, hanya mata yang sudah memberi vonis. Ibu-ibu mengangkat dagu, bapak-bapak mengusap tengkuk, para pemuda menatap tanah. Aini berdiri dengan koper kecil di tangannya, koper yang isinya jauh lebih ringan daripada yang ia bawa di dadanya. Maafkan, katanya, pada siapa saja yang ingin mendengar. Kata itu jatuh di lantai, tidak memantul. Seorang bapak RT menatapnya lekat-lekat, pergi sebelum asar. Jangan tinggalkan apa-apa. Aini mengangguk. Ia mencoba menatap Parjo, tetapi Parjo menunduk. Bukan penolakan, bukan penerimaan, sekadar cara bertahan hidup ketika tatap menjadi pisau. Sore itu, Aini melangkah melewati gang becek. Koper kecilnya menambahi bunyi hujan dengan derik roda yang serak. Di ujung gang, ia menoleh sekali. Rumah tua itu menatapnya kembali dengan mata yang kenal. Jendela kayu, pintu yang selalu sedikit menganga. Doakan aku, bisik Aini, lebih pada kelambu daripada pada manusia. Kelambu tak menjawab, tetapi di sudut kain, ada lipatan kecil yang menyerupai lambaian. Malam-malam setelah itu memanjang. Nurlaila melambat seperti lampu minyak yang kehabisan sumbu. Parjo duduk di lantai dekat ranjang, memegang tangan yang semakin ringan, lebih ringan daripada udara basah. Kadang-kadang Nurlaila membuka mata, menatap kelambu yang mengayun hampir tak kelihatan. Mas, katanya, suaranya setipis hujan yang malu, aku ingin pulang pada tidur yang tidak menakutkan. Parjo menundukkan kepala di dekat tangan itu, menutupnya dengan kedua telapak, seperti menutup doa agar tidak terbang. Malam ketiga setelah kepergian Jumilah, Nurlaila pergi diam-diam, seperti seseorang yang minta maaf karena harus pulang duluan dari pesta. Kelambu sejenak memucat, lalu menjadi bening, seperti air yang sejenak berhenti sebelum kembali mengalir. Di wajah Nurlaila ada ketenangan yang membuat hancur. Parjo menatap lama-lama, lama sekali, sampai detik berhenti punya ujung. Ia tidak menjerit,
Tidak memukul dinding. Ia hanya membisiki nama itu berkali-kali, memindahkan beban dari lidah ke udara. Arwah Nurlaila tidak menunggu lama. Ia mengerti kebiasaan rumah, ia hafal ritme hujan, ia tahu kapan kelambu disibakan. Ia hadir sebagai dingin di ubun-ubun anaknya saat tertidur, sebagai potongan doa yang tak selesai, sebagai bau rambut yang masih tersangkut di bantal. Kadang-kadang, ketika Parjo menutup mata di tepi ranjang, kelambu menyentuh pipinya lembut sekali, sentuhan yang tidak berniat menjerat, hanya ingin memastikan, kau masih ada. Dalam sentuhan itu, ada getar pendek yang membuat dada remuk dan pulih bersamaan. Parjo sendirian, kata itu memanjang, memiliki lanskap sendiri. Rumah menjadi makhluk lain. Lorong terlihat lebih panjang saat malam, paku di kusen bergerak sedikit seperti jarum jam rahasia. Dapur menahan napas setiap kali Parjo melewati kotak tua yang dulu menyimpan sesajen. Di jendela, bayangannya sendiri sering tidak sinkron, membetulkan rambut 1 detik sebelum tangannya bergerak. Ia mencoba menata hidup, bangun subuh, mengganti air minum, menanak nasi, berangkat ke bengkel, pulang ketika hujan mulai menjadi saringan yang diselubungkan malam. Anak perempuannya tumbuh dari rengek menjadi tawa pelan, dari tawa pelan menjadi kata pertama yang terucap seperti doa yang salah eja. Parjo menatapnya lama-lama ketika tidur. Di kelopak mata anak itu, ada bayangan rumah yang tidak bisa ia hindari. Kadang anak itu tertawa di tidur, tangannya mengejar sesuatu yang tak terlihat. Jangan kau tangkap, bisik Parjo. Biarkan ia lewat. Ia tidak yakin ia berbicara tentang mimpi, atau tentang sesuatu yang benar-benar berkeliaran di udara. Desah dan jeritan adalah musik malam rumah itu. Mereka datang tidak keras, tidak sering, tapi memadai untuk mengajari jantung ritme baru. Ada desah yang seperti orang mengusir nyamuk dengan niat, ada jeritan yang tidak lahir dari mulut, melainkan dari sambungan kayu yang memprotes memori. Kadang dua suara itu bertemu, bercampur, dan mengangkat bulu kuduk Parjo seperti rumput setelah disapu angin. Ia memejam, menghitung napas, menyebut 3 nama, Tuhan, istrinya, ibunya. 3 nama itu adalah tali kecil yang menahan tubuhnya dari jatuh. Musim berganti seperti penantian yang rapi. Parjo belajar membuat sarapan hanya dari bahan yang ada, belajar memakaikan baju anak dengan tidak membuatnya menangis, belajar membaringkan sepi agar mau tidur sebentar. Ia jarang menyapa tetangga, bukan karena sombong, melainkan karena suara sendiri di kepala sudah terlalu penuh. Malam-malam tertentu, ketika bening hujan memantulkan lampu tetangga, kelambu mengeluarkan bunyi tipis seperti kain yang ditepuk dari dalam. Aku di sini. Itu artinya. Aku juga. Balas Parjo tanpa suara. 3 tahun adalah kalimat yang panjang jika diisi keheningan. Di tahun ketiga, suatu sore dengan hujan yang tidak jadi, Aini kembali. Ia menapakkan kaki di gang dengan langkah yang ia siapkan sejak lama. Di pangkuannya, ada lipatan yang tidak kaik, lipatan antara malu dan berani. Warga tidak memandang seperti dulu, sebagian memalingkan muka, sebagian mengangguk tanpa senyum, sebagian pura-pura sibuk. Aini mengetuk pintu pelan, 2 kali, seperti dulu. Di baliknya, Parjo berdiri, menatap dengan mata yang sekarang lebih dalam. Aku di Garut, kata Aini singkat, seakan menjelaskan keseluruhan cerita dengan satu kota. Aku bekerja. Aku berubah. Ia menatap ke arah kelambu di kamar, menelan sesuatu yang nyaris naik ke mata. Bolehkah aku meminta maaf? Pada rumah. Pada semua yang tinggal dan yang sudah pergi. Rumah berbau daun nangka yang lupa dipetik. Parjo mempersilakan Aini duduk. Tidak ada gulai kata-kata. Mereka berbicara seperti orang yang telah kehabisan cara untuk menyakiti. Pelan, jernih, tanpa hiasan. Aini bercerita tentang berjualan di pasar, tentang tokonya yang kecil, tentang uang yang ia ikat dengan karet agar tidak kabur. Parjo bercerita tentang anaknya yang kini berlari, tentang kelambu yang tidak butuh diganti, tentang hujan yang kadang datang tanpa awan. Malam itu, Aini minta izin tinggal di ruang depan. Kelambu di kamar bergerak sekali, pelan, seperti menyetujui. Di serambi, Aini memandang halaman yang dulu menggigil, menutup matanya, dan mengucap sesuatu yang tidak ia bawa ke telinga orang lain. Di udara, ada pergeseran kecil, seperti jam yang diatur ulang ke waktu yang sama. Esoknya, Aini mengajak Parjo ke kantor kelurahan. 2 nama digabung, tidak dengan gegap gempita, tidak dengan genggam berlebihan, sekadar niat untuk menjalani yang tersisa dengan serapi mungkin. Garut menunggu mereka dengan udara yang lain, gunung di kejauhan,
pasar yang riuh, dan hujan yang tidak terlalu dendam. Mereka pindah. Di Garut, hidup terasa seperti baju yang tidak pas di awal lalu perlahan mengikut tubuh. Aini membuka warung kecil menjual nasi liwet, sayur labu, sambal yang tidak terlalu pedas. Parjo ikut menepikan bengkel di depan rumah kontrakan, memperbaiki rem dan ganti oli untuk motor-motor yang mengantar anak sekolah. Anak perempuan itu tertawa lebih sering. Ia memanggil Aini dengan sebutan yang tidak lagi melukai sesiapa. Di malam-malam tertentu, mereka bertiga duduk di teras, memandang hujan yang jatuh seperti benang halus, dan tak seorang pun menyebut masa lalu. Bukan lupa, melainkan pilihan untuk tidak mengulang. Namun rumah lama tidak pergi dari kepala. Ada malam-malam ketika Parjo terbangun karena bermimpi kelambu menutup wajahnya terlalu rapat. Aini membangunkannya, menepuk pelan punggungnya, memberikan air. Sudah, katanya, kain hanya kain. Parjo mengangguk, menatap jendela. Di sana, bukan lelaki kurus di cermin yang datang, melainkan dirinya sendiri, lelaki yang sedang belajar menempuh hidup dengan cara yang tidak spektakuler. Mereka menikah dengan cara sederhana, mengucap janji seperti menyusun batu bata. Satu demi satu, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Aini tidak memakai gaun baru. Ia membawa senyum yang tidak lagi meminjam cahaya lampu. Parjo tidak menunduk. Ia menatap tepat pada mata orang yang menerimanya. Mereka tidak menuntut kebahagiaan. Mereka menjemputnya dengan langkah kecil. Dan ajaibnya, langkah kecil itu cukup. Namun cerita yang baik tidak selalu menutup pintu. Pada suatu malam di Garut, hujan deras datang seperti kunjungan keluarga. Parjo berdiri di teras, memandangi jalan yang menjadi sungai kecil. Di dalam, Aini menidurkan anak sambil bersenandung syair yang ia ambil dari pelajaran hidupnya, bahwa luka tidak perlu ditutup rapat-rapat, cukup diajak berjalan dan diberi nama agar tidak membutakan. Parjo tersenyum kecil. Ia menoleh ke halaman, bukan halaman yang dulu, tentu, tetapi bayangan halaman lama sesekali menempel di belakang kelopak mata. Ia memejam, mengucap terima kasih pada sesuatu yang sudah mau menjauhkannya tanpa benar-benar meninggalkan. Kabar tentang rumah di Ciranjang terselip di mulut seorang saudara jauh yang lewat Garut. Hujan besar kemarin, katanya sambil menyeruput teh. Tanah di belakang rumahmu yang dulu, merekah. Seperti mulut. Parjo tak bertanya, saudaranya melanjutkan. Orang-orang bilang, itu kubur baru yang menelan semua yang tertinggal. Air masuk, tanah turun, pohon mangga miring. Ada yang dengar suara, ada yang tidak. Malam itu, Parjo duduk lama di teras sendirian. Hujan merentangkan suara sampai jauh. Ia memejam, dan di bawah kelopak, rumah lama datang sebagai miniatur. Pintu sedikit terbuka, kelambu mengayun, tanah yang merekah seperti buku tua dibuka ke halaman yang belum dibaca. Ia tidak bergidik. Ia tidak mencari jawaban. Ia hanya menatap. Dan dalam tatap itu, ada pencerahan kecil, bahwa tanah yang merekah kadang bukan mulut yang ingin menelan, melainkan luka yang akhirnya berani mengaku, aku belum sembuh. Dan pengakuan, betapapun kecilnya, adalah mula dari sembuh. Ia menghela napas panjang, mengirimnya ke langit, ke tanah, ke apapun yang mau menerima. Di dalam rumah, Aini menatapnya dari balik jendela, mengangguk tanpa kata, gerak kecil yang sama yang dulu memulai banyak keputusan. Parjo berdiri, mematikan lampu teras. Hujan terus turun, tapi kini suaranya menjadi musik yang bisa mereka tiduri. Kelambu di kamar Garut bergerak pelan, digandeng angin yang jinak. Dan jika pada momen tertentu kain itu menyentuh pipi Parjo lembut sekali, ia sudah tahu, itu bukan ancaman, itu pesan, bahwa kasih yang terlambat bukan berarti tidak sahih, bahwa kesalahan yang diakui membuka jalan sempit, cukup untuk 3 orang lewat bergandengan. Di kejauhan, tanah di belakang rumah lama menutup lagi perlahan, seperti bibir yang selesai berdoa. Tidak ada yang ditelan malam itu, kecuali nama-nama yang tidak lagi perlu diteriakan. Dan di atas semuanya, hujan berat menggambar kaligrafi yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang bersedia menunggu. Hidup tidak memilih yang paling suci atau paling salah. Ia memilih mereka yang terus memungut serpihan dirinya, menatanya, dan tidak berhenti berjalan.